warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasmia dari Sekolah SMA Negeri 3 Budong-Budong yang berada di Desa Salugata, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi peredaran darah pada manusia. Teman-teman bisa lihat di samping saya sudah terpampang gambar sistem peredaran darah pada manusia. Teman-teman tahu nggak sih kalau sistem peredaran darah pada manusia itu disebut dengan sistem peredaran darah ganda? Alasannya adalah karena manusia memiliki dua sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Itulah kenapa peredaran darah pada manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan sistem peredaran darah kecil pada manusia. Dimulai dari ventricle dexter, darah akan mengalir melalui yang namanya katup seminularis. Katup seminularis fungsinya adalah untuk mengatur darah dari ventricle dexter menuju ke paru-paru agar darah tidak kembali lagi ke ventricle dexter. Setelah darah melalui yang namanya katup seminularis, darah akan lanjut melalui yang namanya arteri pulmonalis. Di arteri pulmonalis, darah mengandung CO2. Setelah dari arteri pulmonalis, darah akan masuk ke dalam kapiler bagian paru-paru. Di kapiler, darah akan bertukar CO2 menjadi O2. Setelah dari kapiler, darah akan keluar dan melewati yang namanya vena pulmonalis. Di situ, darah mengandung O2. Setelah dari vena pulmonalis, darah akan turun melalui yang namanya atrium sinister. Arteri kan selalu mengandung O2 nih, sedangkan vena itu selalu mengandung CO2. Tapi terkhusus di bagian sistem peredaran darah kecil paru-paru ini, arteri mengandung CO2 dan vena mengandung O2. Jadi, itulah penjelasan saya tentang sistem peredaran darah kecil pada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem peredaran darah besar pada manusia bagian bawah. Itu dimulai dari ventricle sinister. Dari ventricle sinister, darah akan mengalir melewati katup seminularis yang fungsinya adalah untuk mengatur darah dari ventricle sinister ke seluruh tubuh agar darah tidak kembali lagi ke ventricle sinister. Setelah darah melalui ventricle sinister, darah akan melalui yang namanya aorta. Aorta adalah sistem peredaran darah terbesar pada tubuh manusia yang kaya akan kandungan O2. Setelah dari aorta, darah akan mengalir lagi melalui yang namanya arteri yang kaya akan kandungan O2. Setelah dari arteri, darah akan mengalir lagi melewati yang namanya arteriola. Arteriola adalah pembuluh darah yang mengandung O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Setelah dari arteriola, darah akan masuk ke dalam kapiler bagian tubuh. Di situ, O2 akan bertukar menjadi CO2. Setelah dari kapiler, darah akan keluar melewati yang namanya venula. Venula berfungsi untuk mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler untuk dialirkan ke pembuluh vena. Setelah dari venula, darah akan mengalir melalui yang namanya vena cava inferior. Vena cava inferior adalah vena yang bagian bawah. Setelah dari vena cava inferior, darah akan masuk ke atrium dexter. Itulah penjelasan saya tentang sistem peredaran darah besar bagian bawah pada tubuh manusia. Selanjutnya dan yang terakhir, saya akan menjelaskan sistem peredaran darah besar pada manusia bagian atas. Dimulai dari ventricle sinister. Dari ventricle sinister, darah akan mengalir melewati lagi katup seminularis. Katup seminularis adalah katup yang mengatur darah dari ventricle sinister ke seluruh tubuh bagian atas agar darah tidak kembali lagi ke ventricle sinister.
Setelah dari ventricle sinister dan melewati katup seminolaris, darah akan melewati yang namanya aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar pada manusia yang kaya akan kandungan O2. Setelah dari aorta, darah akan melewati arteri yang kaya akan O2 juga. Setelah dari arteri, darah akan melewati yang namanya arteriola. Arteriola adalah sistem peredaran darah yang mengandung O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Setelah dari arteriola, darah akan masuk ke dalam kapiler yang fungsinya adalah untuk pertukaran darah O2 menjadi CO2. Setelah dari kapiler, darah akan keluar melewati yang namanya venula. Venula berfungsi untuk mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler untuk dialirkan ke pembuluh vena. Setelah dari venula, darah akan mengalir melewati yang namanya vena cava superior. Vena cava superior adalah vena bagian atas. Setelah dari vena cava superior, darah akan kembali ke atrium dexter. Itulah penjelasan saya tentang sistem peredaran darah besar bagian atas. Oke, sekian dari video penjelasan saya tentang sistem peredaran darah pada manusia. Saya harap apa yang saya sampaikan dan jelaskan bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Dan saya minta maaf bila ada salah pengucapan dalam video saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.